Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Vitor Raihan, dengan NIM 333210053. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan kimia, khususnya untuk yang part kedua, yaitu dari unit 6 sampai unit 9. Kita mulai langsung dari materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, dan akan tetap setimbang sampai faktor-faktor ini nggak ada. Tapi kalau faktor-faktor ini ada, maka kesetimbangannya itu akan berubah. Jadi faktor pertama itu adalah perubahan konsentrasi, yang kedua ada perubahan tekanan dan volume untuk reaksi yang melibatkan gas, dan juga yang terakhir itu perubahan suhu. Dan hal tersebut itu dicantumkan dalam asas Le Chatelier yang dikemukakan oleh Henry Louis Le Chatelier. Dan berikut adalah foto dari Henry Louis Le Chatelier. Kita langsung bahas dari faktor yang pertama, yaitu perubahan konsentrasi. Jadi kita misalin ada reaksi yang setimbang seperti ini, dan A plus B itu sebagai reaktan dan C plus D sebagai produk, dan KC-nya bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu konsentrasi dari produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Nah, jadi ketika lebih banyak reaktan atau produk yang ditambahkan ke sistem, maka nilai Q akan berubah dan tidak berapa lagi Q itu sama dengan KC. Seperti pada materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, Q itu akan selalu sama dengan KC. Tapi kalau misalnya ada reaktan atau produk yang ditambahkan, maka tidak lagi setimbang. Jadi kalau misalnya jika A atau B yang ditambahkan, maka Q-nya akan kurang dari KC, dan reaksi majunya akan terjadi lebih cepat dan lebih besar daripada reaksi mundur sampai kesetimbangannya itu tercapai kembali. Dan jika C atau D yang ditambahkan atau produk yang ditambahkan, maka Q akan lebih besar daripada KC, dan reaksi mundur terjadi lebih cepat dan pada tingkat yang lebih besar sampai kesetimbangannya tercapai kembali. Kesimpulannya jadinya itu, jika konsentrasi zat ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah lawan zat, dan jika konsentrasi zat dikurangi, maka kesetimbangannya bergeser ke arah zat. Dan yang faktor kedua itu perubahan volume dan tekanan. Jadi perubahan tekanan akan lebih mempengaruhi perubahan konsentrasi pada gas dibandingkan pada padatan dan cairan. Oleh karena itu, perubahan tersebut mempengaruhi nilai Q untuk reaksi di mana jumlah mol reaktan gas berbeda dari jumlah mol dari produk gas. Jadi untuk gas ideal PV sama dengan nRT, N per V itu menggambarkan konsentrasi dalam satuan mol per liter, dan pada suhu konstan, N, R, dan T itu konstan. Jadi dengan demikian, jika volume ditempati oleh gas berkurang, maka tekanan parsialnya meningkat dan konsentrasinya atau N per V-nya akan meningkat. Dan jika volume gas diperbesar, maka tekanan parsial dan konsentrasinya menurun. Kita misalin sistem gas di bawah ini setimbang ya, jadi A itu sebagai reaktan dan 2D sebagai produk, dengan KC-nya itu konsentrasi dari D dikuadratkan, yaitu koefisiennya, dan dibagi dengan konsentrasi dari A. Nah, pada suhu konstan, pengurangan volume atau peningkatan tekanan meningkatkan konsentrasi dari A dan D. Akibatnya pembilang Q akan meningkat lebih dari penyebut saat tekanan meningkat. Jadi Q-nya akan lebih besar daripada KC, dan kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Dan sedangkan pada jika terjadi peningkatan volume, otomatis akan terjadi pengurangan tekanan dan menggeser kesetimbangannya itu ke arah kanan, sampai tercapai kembali kesetimbangannya ke arah kanan karena Q-nya kurang dari KC. Jadi kesimpulannya, jika volume ditingkatkan, otomatis tekanan menurun dan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien besar, dan sebaliknya jika volume dikurangkan, maka tekanan meningkat dan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Dan faktor yang ketiga yaitu perubahan suhu. Misalkan jadi perubahan suhu ini ada dua ya, ada reaksi endotermik dan exotermik. Kita mulai dari yang exotermik dulu. Misalkan A plus B sebagai reaktan dan C plus D ditambah panas sebagai produk, dengan deltanya itu negatif karena eksotermik. Jika suhu ditingkatkan pada tekanan konstan dengan menambahkan panas pada sistem reaksi, maka reaksinya akan ke arah kiri dan mengurangi beberapa panas tambahan. Sedangkan jika suhu diturunkan, maka reaksinya akan ke arah kanan, dan panas yang hilang akan digantikan kembali oleh sistem reaksi. Dan jika sistem di bawah ini adalah sistem yang endotermik, jadi ini endotermik, dalam keadaan setimbang, maka
W ditambah X ditambah panas sebagai reaktan menghasilkan Y tambah Z itu sebagai produk dengan delta H-nya itu positif karena endotermik. Yang terjadi jika peningkatan suhu pada tekanan konstan itu akan mendorong reaksi ke kanan dan pengurangan suhu akan mendorong reaksi ke kiri. Jadi kesimpulannya itu pada reaksi endotermik, jika suhunya yang ditingkatkan, maka lajunya akan bergeser ke arah endotermik dengan delta H-nya positif. Dan jika suhunya diturunkan, maka laju reaksinya akan bergeser ke arah eksotermik dengan delta H-nya itu negatif. Dan pada reaksi eksotermik, jika suhunya yang ditingkatkan, maka laju reaksinya akan bergeser ke arah eksotermik dengan delta H-nya negatif, dan jika suhunya diturunkan, maka laju reaksi yang bergeser ke arah endotermik dengan delta H-nya itu positif. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP. Jadi tekanan gas itu berbanding lurus dengan konsentrasinya, yaitu N per V, untuk reaksi di mana semua zat yang muncul dalam persamaan konstanta kesetimbangan adalah reaksi gas. Jadi kita itu terkadang lebih suka menyatakan konstanta kesetimbangan itu dalam bentuk parsial dibandingkan konsentrasi atau Kc. Pada umumnya reaksi yang meliputi gas seperti ini reaksinya, Kp-nya itu bisa kita cari dengan menuliskan seperti ini. Jadi tekanan parsial dari C atau dari produk dipangkatkan oleh koefisiennya dikali oleh tekanan parsial dari D dipangkatkan koefisiennya dibagi oleh tekanan parsial dari A, di mana A dan B itu reaktan ya. Jadi tekanan parsial A dipangkatkan oleh koefisiennya dikali tekanan parsial dari B dipangkatkan koefisiennya. Untuk contoh aplikasinya pada reaksi bolak-balik adalah sebagai berikut. Jadi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan Kp-nya berarti tekanan parsial dari NH3 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2 dibagi tekanan dari N2 dikali tekanan H2 dengan koefisiennya 3 maka dipangkatkan 3. Selanjutnya untuk contoh soalnya, pada reaksi kesetimbangan campuran pada 500 derajat Celcius didapatkan pH-3-nya 0,147 atmosfer, pN2-nya 6 atmosfer, dan pH2-nya 3,7 atmosfer. Kita disuruh untuk menghitung Kp pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, tadi kan kita udah nemu ya rumusnya, yaitu kayak gini. Jadi tinggal dimasukin aja. Reaksinya itu kayak gini. Dan Kp-nya itu tekanan dari NH3 dipangkatkan 2 dibagi tekanan N2 dikali tekanan H2 dipangkatkan 3. Kita masukin angkanya, yaitu tekanannya. Tekanan dari NH3 yaitu 0,147, tekanan dari N2 yaitu 6, dan tekanan dari H2 yaitu 3,7. Nah, jika dihitung maka hasilnya menjadi 7,11 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hubungan Kc dan Kp. Jadi hubungan antara konsentrasi zat yang berada dalam keadaan setimbang dinyatakan dengan suatu besaran yang disebut sebagai tetapan kesetimbangan. Jadi tetapan kesetimbangan pada game itu dinyatakan dalam Kc dan Kp. Kc itu menyatakan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Jadi tetapan kesetimbangannya berdasarkan konsentrasi ini hanya berlaku untuk zat-zat gas dan larutan. Untuk yang padat dan cair itu tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Sedangkan untuk zat dalam wujud gas, tetapan kesetimbangannya dapat dinyatakan dengan Kp, yang merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Secara umum, hubungan antara Kc dan Kp ini bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta N. Atau Kc, kalau dinyatakan dalam Kc, maka Kc sama dengan Kp dikali RT dipangkatkan minus delta N. Dengan delta N itu adalah selisih koefisien gas produk dikurang koefisien gas reaktan. R-nya itu tetapan gas umum 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T-nya itu suhu dalam satuan Kelvin. Delta N itu selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Jika dalam ruangan dengan suhu 27 derajat Celcius dengan volume tertentu bertekanan 1 atmosfer,
terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi NO2 sesuai dengan reaksi seperti ini. N2O4 menghasilkan 2 NO2. Jika R-nya itu 0,82 liter atmosfer per mol Kelvin dan harga Kp-nya itu 0,489 atmosfer, maka harga Kc pada suhu tersebut adalah berapa? Jadi pertama-tama kita cari dulu delta M-nya, yaitu selisih jumlah koefisien gas produk dengan koefisien gas reaktan. Kalau kita lihat di sini gas produknya ada 2 dan reaktannya 1, maka tinggal kita tulis saja delta Nm menjadi 2 dikurang 1 menghasilkan 1. Dan kita masukin rumus yang tadi, karena ditanyakan dalam Kp, maka Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta M. Selanjutnya kita masukin R dan T-nya, R dan suhunya itu diubah jadi Kelvin ya, dari 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin dengan delta N-nya 1. Maka jika dihitung akan ketemu hasilnya 0,0199 dan jika dibulatkan menjadi 0,22. Selanjutnya untuk aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Jadi reaksi kesetimbangan itu banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya itu untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi para ahli kimia industri itu berusaha mencari metode yang tepat agar memperoleh hasil produksinya yang maksimal. Jadi metode yang ditempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produknya itu nggak balik lagi jadi zat awal. Selain itu juga menggunakan bahan baku sehemat mungkin dan waktu yang singkat supaya tercapai kondisi yang dinamakan kondisi optimum. Di antara industri kimia itu yang menerapkan kesetimbangan kimia ada industri pembuatan amonia dan industri pembuatan asam sulfat. Kalau untuk pembuatan amonia, kita bahas tadi pembuatan amonia dengan rumus kimia NH3. Jadi amonia itu merupakan gas yang tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Jadi amonia itu banyak digunakan sebagai pelarut, bisa juga sebagai bahan peledak, sebagai obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Amonia ini dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Jadi proses pembuatan amonia pertama kali itu dilakukan oleh Fritz Haber dan Carl Bosch. Jadi proses pembuatan amonia itu dikenal dengan proses Haber-Bosch. Dengan persamaan reaksinya adalah seperti ini. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H-nya minus 92 kJ. Nah, reaksi kesetimbangan itu merupakan reaksi eksoterm ya, karena delta H-nya tadi minus atau negatif. Jadi kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi itu ada yang pertama, memperbesar konsentrasi reaktan, memperbesar tekanan, menurunkan suhu, menambah katalis, menambah katalis yang terakhir. Selanjutnya untuk pembuatan asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Pembuatan asam sulfat itu bisa dilakukan dengan melalui proses kontak, jadi membakar belerang murni di udara agar terbentuk SO2. Dan reaksinya itu sebagai berikut. Jadi S ditambah O2 menghasilkan SO2. Kegunaan asam sulfat itu sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Juga bisa digunakan untuk pemurnian minyak tanah. Bisa juga digunakan sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat dan asam fosfat. Bisa juga digunakan untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah, dan juga bisa untuk membuat zat warna. Dan yang terakhir ada pembuatan gas klor, yaitu rumus kimia Cl2. Jadi pembuatan gas klor ini dilakukan dengan proses diakon. Caranya itu mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya itu berlangsung dengan persamaan seperti berikut. Jadi 2HCl ditambah setengah O2 menghasilkan H2O ditambah Cl2 dengan delta-nya itu negatif dengan satuan kilojoule. Jadi reaksi tersebut itu bisa dipercepat dengan katalis CuCl2. Juga bisa dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi itu sekitar 430 derajat Celcius dan juga tekanan 200 atmosfer.
Hal ini dikarenakan reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm, ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, jadi sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf banyak kekurangan dari kata-kata dan juga dari PowerPoint-nya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.